Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Lewat percaya kita diputihkan, dikuduskan. Lewat percaya dan terus kita memelihara kepercayaan kita dengan perbuatan karena kita berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjaga keselamatan itu, kita semakin dikuduskan. Terus menjaga kekudusan yang dari Tuhan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Saudara yang belum melayani, saudara harus melayani. Sebab kriterianya melayani siang dan malam. Loh, saya cuma baca loh di Alkitab. Kita ketinggalan loh kalau. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Luar biasa. Israel 144.000 untuk orang kafir yang berlatar belakang kafir. Kita ini loh, non-Israel. Masih bebas, terbuka luas. Apalagi kegerakan hujan akhir. Responi saudara, sebab ada bagian orang yang tidak meresponi. Puji Tuhan saudara adalah perespon pertama, pemula. Luar biasa. Begitu ada seminar akhir zaman, datang. Luar biasa. Yang lain gak mau datang, gak apa-apa. Respon pertama. Amin. Kita tahu sekarang, responi terus baik-baik. Jangan menganggur, tidur dan mabuk. Ya saudara catat aja tuh. Kalau nganggur, itu pada saat Tuhan datang itu pada saat bait suci ketiga dibangun nganggur, nanti dampaknya dia mukul hamba Tuhan yang lain. Tuhan gak datang, dia pukul hamba Tuhan lain. Dia sikut, dia marah, dia kecewa. Dia bikin kacau gereja. Gitulah kalau orang nganggur. Tapi kalau melayani itu bukan melayani sibuk dengan pelayanan, tapi melayani buat Tuhan, mentahbiskan diri buat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Selalu kita kekurangan saudara. Jadi kita gak bisa mikirin orang lain. Oh saya aja kurang sama Tuhan. Masa mau mikirin orang lain? Ngapain? Kalau saudara nyinggung orang lain, iri hati sama orang lain, itu nganggur sebenarnya. Kita harus kerja. Kerjanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Gak urusan dengan yang lain. Menyenangkan hati Tuhan. Itu buat pribadi. Kalaupun kita menginjil, bukan saya lebih hebat dari orang lain loh. Itu jiwa yang saya dapat, lebih banyak dari dia. Nganggur tetap. Sebab kalau nganggur, nanti dampaknya begitu. Kalau nggak nganggur dia mabok. Mabok gila, mabok itu tadi. Jiwanya banyak, mabok dia. Dia mukul orang nanti. Menjahati orang. Oke. Gereja Tuhan yang adalah mempelai harus dewasa rohani. Nah, saya berpikir, lihat ya. Tuhan datang. Kira-kira dalam benak saudara Tuhan datang untuk apa? Menjemput siapa? Mempelai. Ada yang bilang Tuhan datang sebagai hakim yang adil. Apa buat kita hakim yang adil? Enggak, dia bukan hakim. Dia sahabat kita. Kalau hakim ngeri bener. Udah ngedrek-drek kita. Di pengadilan. Kita dapat surat. Gara-gara STNK ditilang. Kita harus ke pengadilan juga ada ngedrek-drek. Apalagi ini ya. Tuhan itu datang justru untuk mempelainya. Jadi kita harus jadi mempelai. Nah saudara, mempelai itu berarti harus dewasa. Bukan tubuhnya yang dewasa, rohani yang dewasa. Maaf, Tuhan gak akan menikah dengan anak usia 5 tahun. Saya ada. Tuhan menikah dengan mempelainya yang sudah dewasa. Makanya saudara harus sudah dewasa dalam perkataan, pikiran dan perasaan. Ciri kanak-kanak selalu bermain-main. Betul? Betul saudara? Dulu kan waktu kanak-kanak sukanya main-main kan. Sekarang pas suka main-main. Masih kanak-kanak. Oke lanjut. Karena kita harus cepat. 3,5 tahun pertama untuk gereja adalah penyaringan, pemisahan besar. Yang berdosa semakin berdosa, yang benar semakin disucikan. Jadi kalau kita tidak ambil dan kita mengikuti arus, sebab tidak ada tengah-tengah nanti.
Jadi 3,5 tahun pertama pada saat pembangunan bait suci ketiga, tidak ada posisi di tengah-tengah. Tidak ada netral. Dia akan tersedot mau ke yang suci atau mau yang ke jahat. Kedua-dua gerakan aliran ini arusnya kuat, saudara. Jadi kalau kita kesedot yang suci, nggak akan bisa ke yang jahat. Karena Tuhan bekerja di sini. Tapi kalau kita kesedot ke yang tidak suci, tidak akan kemari. Karena iblis bekerja dengan luar biasa di sini. Ngeri di situ. Kalau ini masih ada Kristen yang setengah-setengah, betul ya? Kristen abu-abu, betul ya? Betul ya? Kristen yang kadang-kadang, kadang rohani, kadang duniawi. Betul ya? Kristen yang setengah hitam, setengah putih. Kristen yang dan ying, hitam putih. Kristen Deddy Kobuser, hitam putih. Mari kita baca. Daniel saja 11, cepat. Penyaringan. Karena ini di sini banyak ayat-ayat. Saudara. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Aduh. Tapi ini nubuatan loh. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lebih banyak lagi hamba Tuhan yang jatuh. Orang bijaksana itu adalah orang yang menuntun banyak orang ke dalam terang. Lah kalau hamba Tuhan jatuh gimana anak-anak Tuhan ya? Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ini pada saat disebutkan. Jadi penyaringan, penyucian, besar-besaran. Mari kita cepat mengambil arus. Jangan nanti, kalau nanti telat. Nanti itu sudah merupakan satu titik awal di mana kita kesedot dengan arus yang besar. Begitu kita mendapati sesuatu kekeliruan di sana, habis sudah. Sekarang persiapannya mah sekarang. Jangan nanti bisa telat.